ekonomi ini dinikmati oleh rentenir tengkulak ini. Nah, karena itu menurut saya ini ekonomi yang tidak berkeadilan. Nah, Kopdes Merah Putih ini adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan distributif buat masyarakat, buat rakyat Indonesia. Oke, akan menjadi tantangan sendirikah Pak ketika membiayai atau memberikan ya pinjaman modal awal nominal sekitar 3 miliar rupiah? Karena kan kita mungkin pernah mendengar ada histori juga Koperasi Unit Desa KUD, ada banyak cerita juga Pak. Akhirnya kreditnya ini tidak bisa dilunasi, kemudian ada permasalahan. Nah ini bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri bisa mengantisipasi ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini? Ya, kita sedang mempersiapkan terus mitigasi risikonya. Tapi gini, dari identifikasi kami itu ada 8 tantangan. Oke. Kopdes Kelurahan Merah Putih ini. 8 tantangan yang sudah kita identifikasikan. Yang pertama adalah kemungkinan fraud. Jadi karena pengelolaannya tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel. Jadi kemungkinan fraud itu kita juga udah identifikasi. Yang kedua adalah gini, kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa di Indonesia beragam. Oke, itu kedua. Yang ketiga, koperasi ini dianggap kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu dengan digitalisasi, koperasi ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas secara kelembagaan dari koperasi itu sendiri. Nah, yang keempat, masih rendahnya partisipasi masyarakat. Karena memang stigma dari koperasi, terutama koperasi bermasalah yang banyak terjadi sebelum-sebelum ini. Nah, yang kelima adalah adanya persepsi image negatif terhadap koperasi karena kasus koperasi bermasalah, pinjol ilegal, berkedok koperasi. Padahal rentenir berkedok koperasi, pakai nama koperasi, bawa uang kabur anggotanya. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah skala ekonomi setiap desa di Indonesia berbeda-beda. Itu kan challenging sendiri. Oke. Yang ketujuh adalah kemungkinan adanya elite capture dari Kopdes Merah Putih. Elite capture itu dalam pengertian begini, koperasinya dikuasai sekelompok aja, elit di desa. Yang menurut saya ini juga menjadi tantangan kita bersama supaya menghadirkan demokrasi ekonomi yang partisipatif di seluruh desa. Nah, yang kedelapan yang paling penting adalah isu keberlanjutan. Karena keberlanjutan koperasi ini harus ada konsistensi kebijakan, begitu. Terutama keberpihakan negara, pemerintah terhadap lembaga ekonomi di level grassroots, desa maupun kelurahan. Artinya sudah disadari ada 8 tantangan yang ditemui di depan mata, Pak Menteri. Ketika kami mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul, kita kan harus merumuskan langkah-langkah. Misalnya kapasitas SDM di desa berbeda. Ada desa yang SDM-nya cukup, pasti saya yakin. Desa yang menjadi percontohan saat ini? Ya, kita begini, desa-desa di Jawa, Bali dan sebagainya ini mungkin SDM-nya mumpuni, tapi juga di beberapa daerah SDM-nya masih perlu peningkatan kapasitas. Karena apa? Begini loh, inilah bedanya Kopdes Merah Putih ini dengan waktu kita sekolah. Kalau waktu kita sekolah nggak boleh nyontek, tapi Kopdes Merah Putih ini boleh nyontek. Kalau ada koperasi yang bagus, bisa nyontek tapi dalam tanda kutip positif. Enggak, artinya juga Kopdes yang bagus bisa mengajari Kopdes yang belum maju. Sebaliknya Kopdes Merah Putih yang belum maju bisa mencontek desa atau Kopdes yang dikelola dengan sukses story. Jadi gini, kita saling belajar. Itulah indahnya koperasi. Jadi gotong royong, jangan kalian desa ini maju sendiri. Lihat tetangga desa kalian maju, nggak bisa maju, nggak maju, dibantu maju. Inilah konsep gotong royong ini terwujud dengan secara seksama di masing-masing Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia. Jangan bangga desanya maju sendiri, desa Kopdes tetangganya nggak maju, begitu. Inikah juga alasan bahwa akhirnya menggandeng KPK sekarang? Karena disadari ini adalah salah satu tantangan juga, apalagi melihat histori-histori yang lama yang sempat terjadi. Justru itu, kita ingin yang utama ini apa? Saya meminta bantuan Kejaksaan Agung dan KPK ini karena kita ingin kredibilitas program ini tetap terjaga. Kredibilitas program ini tetap terjaga. Karena program ini idenya sudah mulia. Bahwa pelaksanaannya nanti perlu atau memiliki banyak tantangan. Godaannya juga banyak, nih, terutama di level
lokal. Itu kita tahu waktu tahun 2014-2015 diluncurkan dana desa, banyak juga ribuan kepala desa bermasalah secara hukum, gitu loh. Kita nggak mau tujuan mulia atau target mulia dari pembentukan Kopdes Kel Merah Putih ini tercemari oleh oknum-oknum. Nah, karena itu kita jaga regulasinya kuat, kontrolnya juga kuat. Karena itu pelibatan aparat penegak hukum dalam hal ini KPK dan Kejaksaan Agung ini kita harapkan bisa memitigasi resiko serendah-rendah mungkin. Jadi kita ingin jaga kredibilitas programnya, karena ini program baik kok, gitu loh. Bahwa di pelaksanaan ada problem di bawah, saya nggak bilang nggak ada masalah ya. Mungkin dari 80.000 ada berapa Kopdes bermasalah, tapi bukan berarti sistemik gitu loh. Harapannya tidak banyak ya. Ya kita berharap tidak banyak. Karena itu juga saya himbau kepada seluruh pengelola, ketua Kopdes, dan juga pengawas Kopdes untuk sama-sama menjaga amanah ini. Karena ini pertaruhan kita. Saya nggak mau jadi Menteri Koperasi terakhir. Karena apa? Karena Koperasi Desa Merah Putih atau program Kopdes Merah Putih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini adalah pertaruhan kita tentang koperasi. Kan kita malu. Masa negara Pancasila, negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kooperasinya bermasalah. Bagaimana benchmarknya dengan negara lain? Kalau tadi kan Pak Menteri sempat menyebutkan, ini juga sebenarnya banyak dipakai juga di negara-negara lain. Saya contohkan begini, di Selandia Baru itu pabrik susunya namanya Fonterra. Saya sebut aja mereknya ya. Fonterra itu Anlin dan sebagainya. Itu milik koperasi. Koperasi terbesar susu di Selandia Baru, Fonterra. Terus di Belanda, Friesen Flag Campina, itu koperasi. Bank terbesar nomor 2 di Belanda, Rabobank, itu koperasi. Bank terbesar nomor 2 di Prancis, Credit Agricole, koperasi. Kalau kita ke Swiss, itu toko-tokonya Coop dan Migros, itu koperasi. Di Jerman begitu, Raiffeisen Bank juga koperasi. Di Jepang, koperasi pertanian terbesarnya namanya Zeno. Itu di Jepang, koperasi pertanian. Kalau di Korea namanya Nonghyup. Itu koperasi terbesar pertanian di Korea Selatan. Jadi kita bilang koperasi ini menjadi bagian tata cara hidup mengelola ekonomi sosial secara baik di banyak negara. Begitu loh. Bahkan sebagai penggemar klub bola saya Barcelona itu koperasi. Oh. Jadi banyak ini sebuah fakta mencengangkan loh Pak Menteri. Banyak orang nggak tahu. Kalian tahu banyak yang nggak tahu ini. Yang namanya Barcelona dan saingannya Real Madrid itu koperasi. Makanya dia nggak ada orang bisa koperasi maksudnya berbentuknya koperasi. Pemiliknya 150.000. Jadi yang namanya Barcelona sama Real Madrid mana bisa dibeli perorangan. Kalian mesti berundi dengan 150.000 anggota koperasi. Begitu. Dan faktanya prestasi Barcelona dan Real Madrid konstan. Kan nggak naik turunnya nggak jeglok gitu kan. Karena dijaga terus sama supporter dan pemiliknya koperasi. Jadi saya sebagai penggemar klub Barcelona jadi menteri koperasi, ini udah sama bener, Pak, kita klubnya juga sama suka. Barcelona. Begitu. Oke, setidaknya ini menjadi pencerahan juga tentunya bagi masyarakat supaya bisa semakin buka cakrawala ya, bahwa ini memang merupakan pilar ekonomi kerakyatan. Ya. Nanti usai jeda kita juga akan berbincang banyak mengenai isu-isu lainnya juga Pak Menteri, namun sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa di One on One.